Ini manusia nggak tahu diri. Dihormatin sama bangsanya, terus mau datang dari Arab, memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Allah, hubungan Allah sama semua. Sementara Nabi Muhammad itu, katanya dibilang itu suatu kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Mereka yang suka membanggakan dirinya, itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya. Terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul ngasih istighfar. Ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompleng, datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Jadi saya mintalah kepada Habib-Habib semuanya yang mendudukin dirinya, merasa lebih hebat, lebih mulia, itu Anda iblis. Karena hanya iblis yang merasa bangga dengan iblis. Tidak ada. Mereka katanya mengatakan Habib itu tidak boleh terima zakat. Salah. Yang tidak boleh memakan zakat itu orang yang disucikan Allah, manusia suci. Yaitu tadi Ahlul Bait. Setelahnya ini nggak ada urusan apa-apa. Saya ini nggak apa-apa, nggak ada kelebihan. Sama semua. Orang baik semua sama, mau agama siapapun. Jangan menghinakan manusia. Sekalipun dia non-muslim. Apapun dia manusia. Dia tercipta dari roh Tuhan. Saya lihat tampangnya Bahar ini tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad. Tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Dan saya kaget di acara itu. Yang katanya Maulud Nabi. Isi ceramahnya sampah. Mencaci maki, ngotot, sok preman. Siapapun habaib khususnya. Ini para habib-habib ini. Kiai-kiai. Ustaz-ustaz. Yang dikhianatin Habib Rizik. Ini semua bakal berhadapan dengan Bahar bin Smith. Gak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang gak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Siapa Anda? Mau nantang sok preman. Saya sedikit gak ada yang takut dengan Anda semua. Kalau Anda berasa mau jihad, saya juga mau jihad. Malu dikit lah, Anda ini numpang di Indonesia juga nih. Petantang, petenteng, terus gaduh, orang Arab Habib ini buat gaduh. Yang sadarlah, jangan hinakan Nabi Muhammad. Akhirnya karena perilaku Anda, orang mencaci maki. Dilecehkan tuh yang namanya keturunan Nabi Muhammad. Enggak salah mereka. Karena kalau lihat Habib-Habib yang begini, ya siapa mau ikut melecehkan? Jangan Anda pengaruhin orang kampung lah. Dan saya minta ini semua, jangan terlalu menggonggong memeluk utama Habib. Tidak ada, sama. Tidak ada lebihnya. Ini juga saya minta kepada aparatur hukum, penegak hukum. Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Pakai mau nantang siapa? Loh, Rizik itu di penjara. Yang memenjarakan itu negara. Anda mau perangin? Hah? Mau ngelawan TNI? Mau ngelawan Kasat Dudung? Mau Dewa Andika? Rakyat semua juga turun tangan akan melawan Anda. Anda jangan sok merasa umat Anda banyak. Siapa sih? Saya tahu. Orang kampung-kampung tuh lagaknya sok pakai jaket ini, pakai topi, rambut kayak iblis. Gitu terus mau bilang duriyah Nabi, keturunan Nabi. Saya nggak yakin loh. Saya nggak yakin Anda Sayyid, dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Karena kalau Anda benar keturunan Nabi, Anda harus akhlak yang mulia. Contoh tuh Habib Lutfi. Itu layak diberi gelar Habib. Tapi kalau kayak Anda, jijik saya. Silahkan Anda mau cium tangan Habib Lutfi. Habib Lutfi nggak diperlakukan seperti Anda, dicium kaki ini. Biasa aja. Dan saya yakin orang yang mau cium tangan Habib Lutfi, orang yang datang aja kepengen. Karena datang apa? Ketawaduannya. Datang seorang Nasrani cium tangan ke Habib Lutfi. Semua orang datang ke Habib Lutfi, nggak pandang itu muslim atau nggak, cium tangan. Kenapa? Datang melihat Habib Lutfi itu apa? Ada keademan, ada keteduhan, ada keindahan. Lah kalau lihat Bahar, jujur maaf, saya seperti lihat iblis so. Contoh hitam jaket ini, pakai ada pengawal loreng. Hentikan inilah, pengkultusan Habib ini sudah nggak pada tempatnya.
Ini sudah melampaui batas, sudah keluar dari jalur Nabi Muhammad. Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini. Yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk nipu orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Cuma modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Semua lah saya tahu. Saya tahu semua. Kalau nggak ada duit, ya nggak ada yang mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Apa-apa kita harus, saya tahu Habib-Habib dulu. Hidup sederhana. Tidak ada bergelimang harta. Justru kalau punya duit diumbar, dikasih ke orang lain. Ada rumah kunci diberikan orang yang nggak mampu. Sekarang mana? Jadi agama dan Habib ini dijadikan komoditi untuk cari nafkah. Untuk memperbesar harta karun. Alasan katanya seorang ulama itu tidak boleh miskin. Loh, justru Anda gila sama harta setiap hari, kekurangan harta. Itulah kemiskinan yang sebenarnya. Miskin itu bukan karena harta, karena jiwa. Sudah punya rumah mewah, masih mau cari duit. Itu Anda miskin yang sebenarnya itu Habib. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Mikirkan umat hidup sederhana, nggak ada harta kelebihan, tidak pernah menyombong diri. Sampai dijulukin tidak ada bedanya dengan orang miskin termekah, tawaduk duduk. Ini pewaris Nabi. Tapi ulama sekarang, ustadz sekarang saya palitin sudah kayak infotainment artis sok. Ditarifin 15 juta drama. Itu Anda pelacur. Yang dibilang pelacur itu apa? Menjual ayat Tuhan. Anda tarifin. Kalau seorang pelacur menjual kehormatan masih bukan dituduh pelacur. Dia pakai dirinya. Insya Allah dimaafkan. Tapi kalau seseorang yang mencari nafkah dari dakwahnya, menumpuk harta karun, itu Anda pelacur, Anda menjual Tuhan. Ayat Tuhan Anda tarifin. Buat semua ustadz. Sekali lagi saya bilang, buat bangsa Indonesia, jangan dengar ini Habib-Habib kadrun, Pak, sudah. Habib iblis sudah saya bilang. Pokoknya kalau ada orang yang pakai label Habib ingin membuat perpecahan, jangan anggap itu Habib. Tolong jangan disemakan dia keluarga Nabi. Dia bukan keluarga Nabi. Jujur saya nggak terima kalau dia dikatakan keluarga Nabi. Saya bukan manusia suci, tapi saya masih mau menghargai Nabi. Saya nggak mau Nabi saya itu dihina-hinakan. Karena oleh cecunguk-cecunguk orang yang bersorban sok jual nama Habib. Ini kebiadaban atas nama agama. Saya belum pernah terjadi ini. Saya malu sebagai Habib. Saya sampai nggak bisa lihat tingkah lakunya Bahar. Tapi saya lihat satu, tidak ada tokoh Habib yang menolak. Itu Arobitoh. Ngapain tuh kantor Arab sak gede-gedenya? Apa sih yang dikerjain? Itu loh anggota Anda. Itu lebih biadab, lebih dari orang narkoba. Merusak Islam. Jujur saya emosi bicara ini. Kenapa? Saya ngadepin iblis. Ngadepin setan seperti Bahar ini. Cium kaki, astagfirullah, ini apa ini? Gaya rambut panjang, apa ini? Hancur Islam. Anda telah meludahi Nabi Muhammad. Anda telah menghinakan Nabi Muhammad. Nabi berjuang mati-matian, berdarah-darah untuk menegakkan ajaran suci dengan santun teduh. Dihinakan, tidak punya materi, hidup dengan kemiskinan, tidak punya apa-apa. Kok sekarang ini orang yang mengasah cucu-cucu Nabi, cuma modal baca maulid, merasa cucu Nabi, minta dimuliakan, nggak ada itu kemuliaan. Nggak ada kemuliaan. Dan saya mintalah nih semua orang-orang yang pribumi, orang yang itu, jangan terlalu berlebihan memposisikan Habib. Mereka yang di kampung-kampung juga, jangan terlalu berlebihan. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan Nabi, Habib bukan manusia suci. Kalau Allah untuk memilih Habib, berarti
Allah juga untuk mencintai orang fasik, karena ini kebanyakan Habib ini fasik. Mustahil Allah kolaborasi dengan orang fasik. Jadi saya minta sekali lagi, itu Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan menyebut Habib, dan tidak ada spesialisasi, tidak ada sedikit ayat atau apapun untuk memuliakan Habib, tidak ada sama sekali. Saya mintalah semua orang, jangan Anda kinjong Habib, nanti Habib ini keluar kayak Habib Bahar, Rizik, dikinjong terus. Tidak pantas dia mendapat gelar Habib, tidak pantas dia didudukan sejajar dengan Nabi. Jangan tanggepin nih si Bahar itu orang gila, orang sakit jiwa, itu mabuk saya bilang. Dan juga kepada Habib-Habib yang lain, jangan Anda memposisikan lebih mulia dari mereka, ini iblis. Sementara Nabi sendiri Muhammad tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Apapun makhluk Tuhan itu, ada roh Tuhan di situ. Itu aja mungkin. Saya minta kepada seluruh bangsa Indonesia, yang saya ini Habib, saya mohon maaf, melihat tingkah laku berapa Habib ini yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, mengganggu bangsa ini, merusak bangsa ini. Mereka cuma segelintir 1-2 orang kok. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.